Salam sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali kita bersua untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Tema umum yang dipilih dalam BKSN 2023 ini adalah Allah, sumber kasih dan keselamatan. Pada pertemuan pertama ini kita akan mendalami subtema kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Marilah kita satukan hati untuk memulai pendalaman ini sambil memohon pencerahan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Setelah pandemi COVID-19 berlalu, tentu kita semua menginginkan ketenangan, kesuksesan, kestabilan, dan kepastian. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah dalam situasi tersebut kita mampu untuk berbahagia atas kesuksesan orang lain? Ataukah justru kita tidak suka apabila ada orang lain memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita mendalami kitab Nabi Yunus bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Marilah kita membaca teks tersebut. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda
dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana selanjutnya kita memahami kisah di atas sehubungan dengan tema kita, kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri? Marilah kita dalami hal-hal ini. Bapak Ibu yang terkasih, Yunus adalah seorang nabi. Tuhan memberi perintah kepada Yunus, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Namun Yunus bukannya ke Niniwe, Bapak Ibu. Malah ia pergi ke arah yang berseberangan, yaitu ke Tarsis, dengan naik kapal melalui pelabuhan Yafo. Yunus menjauhkan diri dari Tuhan secara fisik dan mungkin juga secara rohani. Dalam cerita ini tidak disebutkan alasan mengapa Yunus melarikan diri. Mungkin saja Yunus tidak ingin menjadi alat dari kemurkaan Tuhan yang akan menghukum Niniwe. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah Yunus naik kapal, Tuhan menurunkan badai angin ribut. Ketika badai besar mengguncang kapal di mana Yunus berada di dalamnya, sikap yang berbeda ditunjukkan antara awak kapal dengan Yunus. Para awak kapal takut dan berusaha menyelamatkan kapal dengan membuang isi muatan. Sebaliknya Yunus mencari ketenangan dan kenyamanan dengan tidur di ruang kapal yang paling bawah. Ungkapan ruang yang paling bawah ini dapat dipahami sebagai tempat paling dalam di liang kubur, atau boleh dikatakan sejajar dengan dunia orang mati. Dunia orang mati di satu sisi dapat menjadi metafora akan keadaan yang begitu dekat dengan kematian. Di lain sisi menjadi gambaran akan sebuah tempat di mana seseorang tidak dapat melarikan diri lagi. Melihat Yunus terlelap tidur, nahkoda kapal membangunkannya. "Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Namun Yunus tetap tidak peduli, Bapak Ibu.
Keadaan ini mendorong para awak kapal untuk mengusulkan, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Dalam perjanjian lama, membuang undi digunakan sebagai jalan untuk mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Sementara Yunus sedang menikmati kediaman di persembunyiannya, para awak kapal sibuk membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Dari sudut pandang para awak kapal, undi menunjukkan bahwa Yunuslah yang bersalah dan berdosa. Karena itu mereka langsung bertanya untuk mengetahui segala sesuatu. Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Dalam situasi seperti itu, Yunus tidak bisa lagi melarikan diri, Bapak Ibu. Untuk pertama kalinya, ia membuka mulutnya dan mengaku, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan." Ada 3 hal yang mesti diperhatikan dalam pengakuan Yunus tersebut. Yang pertama, ia tidak menyebut diri sebagai seorang Israel, tetapi seorang Ibrani. Hal ini menegaskan bahwa para awak kapal adalah orang asing bagi Yunus. Kedua, pernyataan "aku takut akan Tuhan" menegaskan bahwa Yunus sadar ia di bawah hukuman Tuhan. Bagi Yunus, angin badai jelas merupakan tindakan Tuhan yang diarahkan kepadanya. Ketiga, dengan berkata Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan, Yunus mengakui Allahnya sebagai pencipta, penguasa dari segala ciptaannya. Perkataan Yunus membuat para awak kapal takut. Mereka kemudian tahu bahwa Yunus melarikan diri dari Tuhan. Inilah penyebab badai. Karena itu, ketika para awak kapal menanyakan apa yang harus mereka lakukan, sang nabi meminta mereka supaya membuangnya ke laut. Permintaan Yunus ini menandakan perubahan dalam kesadarannya. Sekarang ia siap menerima pengadilan Tuhan karena ketidaktaatannya dan ingin membayarnya dengan hidupnya. Namun menjadi pertanyaan, apakah kesiapan Yunus untuk menjadi korban ini karena ingin menyelamatkan hidup para awak kapal atau karena ia ingin mati? Besar kemungkinan Yunus memilih mati daripada masuk dalam rencana Allah untuk mempertobatkan Niniwe. Para awak kapal sebenarnya masih memikirkan keselamatan bersama ketimbang menyingkirkan orang yang dianggap sebagai penyebab badai. Tetapi mereka tidak sanggup lagi bertahan karena kuatnya badai. Kegagalan mereka untuk sampai ke darat mendorong mereka untuk berseru kepada Tuhan Allahnya Yunus. Di sini ditemukan lagi hal yang kontras. Yunus yang sementara seorang nabi menolak berdialog dengan Tuhan, justru orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu para awak kapal itu, menyerukan nama Tuhan dan menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini.
Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Yunus kemudian dibuang. Dan setelah itu laut menjadi reda dan para awak kapal menjadi sangat takut kepada Tuhan. Mereka kemudian mempersembahkan kurban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasar. Di hadapan yang ilahi, rangkaian tindakan para awak kapal sangat menarik untuk diperhatikan. Dari berteriak kepada Allah mereka dan membuang undi, lalu berseru kepada Tuhan, mempersembahkan kurban dan mengikrarkan nasar kepadanya. Namun yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu adalah bahwa pengakuan Yunus akan Tuhan membuat para awak kapal mengenal Tuhan dan bertobat justru di saat Yunus sedang menjauhi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, apa kemudian pesan kisah tersebut yang bisa kita terapkan dalam hidup kita? Cerita badai yang mengamuk kapal yang ditumpangi oleh Yunus di atas memberi inspirasi bahwa yang dapat dilakukan oleh orang beriman saat badai krisis kehidupan menerpa dirinya adalah berseru kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan membuang beban-beban dosa untuk meringankan kapal kehidupannya, serta mempercayai keterlibatan dan kuasa Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan berkuasa atas daratan dan lautan. Ia juga berkuasa untuk mengubah badai menjadi tenang. Di tengah badai krisis, Yunus sungguh ditantang untuk dapat takluk kepada kehendak Tuhan. Para awak kapal mengingatkan dan mengajaknya untuk berseru kepada Tuhan agar mereka semua selamat. Inilah tindakan evangelisasi Bapak Ibu. Seorang nabi pun mesti terus-menerus diingatkan untuk melakukan perannya yang benar. Jadi, evangelisasi adalah tindakan untuk mengingatkan dan mengajak orang berseru kepada Tuhan. Seorang nabi pun seperti Yunus, katakanlah begitu, mesti terus-menerus diingatkan untuk melakukan perannya secara benar. Melalui sakramen baptis, kita diberi tugas untuk menjadi nabi dalam kehidupan kita. Meskipun kita terkadang berada dalam situasi badai, mengalami masalah penyakit, ekonomi yang terpuruk, korban ketidakadilan, diskriminasi, dan lain-lain. Kita semua dipanggil untuk berusaha keluar dari keterpurukan itu. Bukan hanya duduk dalam keterpurukan meratapi nasib tanpa harapan. Di satu sisi kita diutus mewartakan kebenaran firman Tuhan. Di sisi lain kita juga harus tetap membuka telinga, pikiran dan hati dan kehendak untuk terus-menerus diperbarui dan diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya dan melalui sesama agar kita dapat berperan secara benar sebagai nabi-nabi Allah yang pengasih dan penyayang. Evangelisasi diri mesti terus-menerus dilakukan
agar kita semakin menjadi nabi yang benar, yang memiliki suara hati dari Tuhan sendiri dan bukan nabi palsu. Sebagai nabi Tuhan, kita harus menghidupi dua hal. Pertama, kasih kepada Allah. Dan kedua, menjadi nabi kasihnya itu. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudari pendalaman kita akan sabda Tuhan yang kita dalami hari ini. Semoga permenungan ini membawa kita untuk menghidupi kasih Allah dalam diri kita masing-masing dan berjuang untuk menjadi nabi kasih Allah bagi sesama. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya sehingga semangat dalam membuat konten selanjutnya semakin besar. Semoga Tuhan memberi kita kedamaian.